Selanjutnya masih faktorisasi bentuk aljabar, tapi bentuknya seperti ini. A-nya tidak sama dengan 0, A-nya juga tidak sama dengan 1. Ya, 1 atau negatif 1 sebenarnya ya. Nah, berarti ini kita menyelesaikan mirip dengan yang tadi, hanya saja koefisien dari X-nya itu selain 1 ya. Betul ya. Contohnya misalkan ini rumusannya ya. Ketika A-nya itu bukan lebih dari 1, sebenarnya 1 juga nggak jadi masalah, karena ini lebih umumnya ya. Ini caranya seperti ini. Langkah pertamanya. Jadi kita di sini tuliskan AX, di sini AX per A. Ini langkah pertamanya dulu. Setelah ini kita akan mencari di sini bilangan P dan Q sama dengan tadi. Nah, kedua bilangan yang kita masukkan ke sini ini harus memenuhi kedua persamaan berikut, yaitu ketika dikalikan harus sama dengan hasil kali dari A dengan C. Ini maksudnya hasil kali antara koefisien dari X kuadrat dengan konstanta. Ketika dijumlahkan harus sama dengan koefisien dari X yang tengah ini. Oke. Jadi bilangan yang dimasukkan ke sini yang kita cari ini harus memenuhi kedua persamaan ini. Contoh ya, misalkan seperti ini, 2x kuadrat tambah 5x dikurangi 3. Karena di sini A-nya itu 2, berarti langkah pertamanya 2x dalam kurung lagi 2x lagi per 2. Nah, kalau di sininya 3 berarti 3x per 3 dan seterusnya. Ya, paham ya? Nah, kenapa 2? Karena ininya 2, gitu ya. Oke, kemudian kita akan mencari di sini bilangannya P dan Q-nya. Nah, P dan Q ini ketika dikalikan harus sama dengan hasil kali antara A dengan C. Berarti berapa kali berapa yang hasil kalinya negatif 6. Kemudian berapa tambah berapa yang hasilnya ini ya, 5. Oke. Jawabannya berapa? Perkalian 6 itu bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3 ya. Ketika dijumlahkan ini memungkinkan plus minus 7 ya, atau ketika dijumlahkan juga bisa dikurangi ya, yaitu plus minus 5. Jadi ini dua kemungkinannya ini. Yang ini ketika dijumlahkan plus minus 5 atau plus minus 1. Yang memungkinkan 5, dua-duanya memungkinkan ya. Ini ya. Nah, kita coba misalkan yang 2 dengan 3. 2 dengan 3. Nah, ini supaya tambahnya 5 ini kan positif dua-duanya, tapi hasil kalinya jadi salah. Karena 2 kali 3 itu plus 6, bukan negatif 6. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang ini. Oke. Yang akan kita gunakan berarti yang 1 dengan 6. Yang mana yang negatif? Yang negatif berarti yang 1 ya, karena dijumlahkannya harus positif. Jadi bilangannya adalah negatif 1 dengan 6. Negatif 1 dengan 6. Ini dikalikan betul, dijumlahkan juga betul. Jadi karena kedua ini memenuhi persamaan ini, berarti ini sebagai P-nya, ini sebagai Q-nya. Jadi di sini dikurang 1 ditambah 6. Karena positif ya, jadi tambah. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita buatkan ini, kita perhatikan ini ada dua buah suku kan ya. Ada dua buah faktor. Faktor mana yang bisa dibagi dua? Yang dibagi dua itu yang faktor yang belakang. Ini bisa kita bagi dua. Nah, ini dibagi 2, 2x bagi 2 jadi x, 6 bagi 2 plus 3. Oke. Jadi hasilnya adalah 2x dikurangi 1 dikali dengan x plus 3. Bisa dipahami ya? Mari kita bahas beberapa contoh soal UN yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Soal yang pertama. Hasil pengurangan 7A ditambah 5B dari 4A dikurangi 2B adalah. Nah, karena ini hati-hati ketika ada ini soal seperti ini, pengurangan dari ini dari itu. Nah, berarti penulisannya yang mana dulu? Ya, yang di belakang dulu ya. Jadi 4A dikurangi 2B dikurang 7A ditambah 5B. Jangan tertukar ya. Ini ya, jadi yang kita cari teh ini. Oke. Ini katanya dari, soalnya ada kata dari. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita hilangkan terlebih dahulu tanda kurungnya ya.
Ini kan sebenarnya menggunakan sifat distributif. Kalian harus mengingatnya ketika tidak ada angka di depan tanda kurung, berarti sebenarnya ada angka berapa? Ada angka 1 ya. Ada angka 1 di sini ya, cuman tidak dituliskan. Oke, sehingga ketika kalian gunakan sifat distributif, karena ini satunya plus, seolah-olah tidak berubah. 1 kali 4A, 4A. 1 kali min 2B, min 2B. Tapi hati-hati yang belakang, karena ini kurang. Ini kan jadi min 1 ya, atau negatif 1. Jadi ketika dikalikan ke sini, negatif 1 kali 7A jadi negatif 7A. Negatif 1 kali 5B jadi negatif 5B. Sehingga jadi seperti ini. 4A dikurangi 2B dikurang 7A dikurang 5B. Oke. Nah, biasanya kalian lupa mengalihkan negatifnya dengan ini. Jadi di sininya masih plus ya. Kalau yang ini biasanya jadi min, tapi yang ini masih tetap plus. Itu kurang tepat ya, hati-hati ya. Nah, kemudian setelah kita hilangkan tanda kurungnya, kita baru mengerjakannya. Untuk menyederhanakannya, yaitu carilah suku-suku yang sejenis. Suku sejenis itu yaitu suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat dari variabelnya juga sama. Di sini ada variabel A, ini juga ada variabel A. Berarti yang sama itu, yang sejenis itu ada 4A dengan 7 min 7B atau negatif 7B. Ini bisa kita satukan ya. Ini kita satukan terlebih dahulu. Berarti 4A dengan negatif 7B itu jika dijumlahkan hasilnya berapa? Negatif 3A ya. Ini bisa dijumlahkan karena sejenis. Yang kedua lagi, negatif 2B dengan negatif 5B ini bisa disatukan, dijumlahkan jadi negatif 7B. Ya. Jadi hasilnya negatif 3A dikurang 7B. Paham ya? Mudah kan? Oke, kita lanjutkan. Soal selanjutnya. Hasil dari 4 dikali, ini kalau tidak ada tandanya dikali ya, 3X dikurangi 3 dikurang 9X ditambah 10. Nah, karena ini ada tanda kurung, kita kerjakan terlebih dahulu, hilangkan tanda kurungnya. Kita tuliskan soalnya, kita gunakan sifat distributif gitu ya. 4 kali 3X 12X, 4 kali 3 12. Jadi 12X dikurangi 12 dikurang 9X tambah 10. Ada suku-suku yang sejenis, kita satukan. Ini 12X dan negatif 9X. Ini bisa kita jumlahkan, jadi 12 dengan negatif 9 berapa? 3X ya. Kemudian di sini ada negatif 12 dan 10. Berarti bisa kita jumlahkan, negatif 12 tambah 10 itu negatif 2. Jadi hasilnya adalah 3X dikurang 2 ya. Itu ya. Mudah ya. Soal selanjutnya. Hasil dari 2A dikurangi B dikali 2A tambah B. Nah, ketika ada dua kurung ini ya, ketika tidak ada tanda antara kurung yang pertama dengan kurung yang kedua, itu artinya dikalikan. Nah, ingat proses perkalian antara dua suku dengan dikali dengan dua suku. Gunakan sifat distributif atau 4 langkah ya. Yang pertama yaitu 2A dikali 2A. Langkah yang pertama ini ya. 2A kali 2A itu berapa? 4A kuadrat. Kemudian langkah yang kedua 2A kali B, berarti 2AB. Langkah yang ketiganya min B kali 2A ya. Jadi min 2AB ya. Ini langkah ketiganya. Langkah keempatnya min B kali B. Jadi berapa? Ini langkah keempatnya. Hasilnya min B kuadrat. Ada dua suku yang sejenis tidak? Ada ya. Ini AB dengan AB ya, variabelnya sama. Berarti dari sini 4A kuadrat ini yang sejenisnya disatukan, 2AB ditambah negatif 2AB itu 0 ya. Jadi ini 0, berarti tidak perlu kita tuliskan atau seolah-olah hilang ya. Jadi sisanya adalah 4A kuadrat dikurang B kuadrat. Paham? Nah ya, udah selesai jawabannya sampai sini. Soal